Rukun Islam yang kedua yaitu iqamus shalah, mendirikan salat. Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa hiya afdalul ibadatil badaniyati zahirati. Jadi salat itu adalah pangutama-utama ibadah yang lebih utama, ibadah bangsa badan yang zahir. Itu adalah salat. Setelah salat itu puasa, wa ba'daha as-shaum, tsumal hajj, selanjutnya naik haji, tsumaz zakah, selanjutnya zakat. Itu urutan ibadah yang utama. Jadi posisi yang pertama yaitu salat. Ya, salat itu posisinya pertama. Sebagaimana Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, tentu orang tersebut telah menegakkan agama. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, tentu saja itulah orang tersebut perusak agama, penghancur agama. Na'udzubillahi min dzalik. Istilah peribahasa Sunda mengatakan jengkol ajur moal kuhileud peuteuy. Peuteuy ajur moal kuhileud jengkol. Tetapi jengkol ajur kuhileud jengkol, peuteuy ajur kuhileud peuteuy. Islam ruksak moal ku orang-orang non muslim, tapi Islam ruksak ku orang-orang Islam sorangan. Di antaranya orang Islam mengakunya, akan tetapi dia suka meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itulah penghancur agama, itulah perusak agama. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah di dalam istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu urutan di dalam ibadah yang lebih utama. Bahkan fardunya pun juga sholat itu lebih utama daripada fardu-fardu ibadah yang lain, termasuk sunah-sunahnya. Sunah-sunahnya pun juga itu lebih utama daripada sunah-sunah ibadah yang lain. Bahasanya fa farduha afdalul faraid wa nafluha afdalun nawafil. Sehingga wala yu'dharu ahadun fi tarkiha ma dama aqilan. Tidak ada alasan terhadap seseorang di dalam meninggalkan sholat selagi akalnya sehat, selagi orang tersebut berakal, akalnya sehat. Jadi selagi nyawa ada di raga, itu walau bagaimanapun wajib hukumnya melaksanakan sholat. Tidak ada alasan. Hanya ada 2 uzur sholat itu. Yang pertama tidur, dan yang kedua yaitu khilaf. Umpamanya seseorang tidur sebelum waktu zuhur, umpamanya jam 11. Saking capeknya, saking ngantuknya, sehingga orang tersebut kebablasan sampai masuk waktu asar. Nah, orang tersebut, orang yang seperti ini wajib mengqadha salat zuhur tersebut. Nah, qadhanya ini ma'dzur, diampuni oleh Allah.
Kenapa? Karena orang tersebut tidur. Karena tidur itu salah satu uzur dalam sholat. Dalam artian ketika orang meninggalkan sholat di waktunya atau tidak melaksanakan sholat di dalam waktunya dikarenakan tidur, akhirnya kebablasan sampai waktu sholat, masuk waktu sholat yang lain, itu wajib mengqadha, hanya qadhanya itu diampuni oleh Allah. Begitu juga hilal, ya. Saking sibuknya umpamanya dengan pekerjaan sehingga lupa, dikarenakan tidak ada tanda-tanda masuk waktu sholat. Akhirnya gimana? Habis waktu zuhur umpamanya masuk waktu asar, maka itu dikarenakan lupa umpamanya, maka itu hukumnya wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Nah, qadhanya itu ma'dzur, uzur, diampuni oleh Allah. Nah, itu. Nah, adapun ibadah badaniyah yang bangsa hati seperti kal iman, seperti iman wal ma'rifah dan ma'rifat, wa tafakkur dan tafakkur, merenung, tafakkur terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, wa tawakkuli dan pasrah diri kepada Allah, wa sabri dan sabar terhadap ujian balai dari Allah, wa rajai dan mengharapkan pemberian dari Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, wa ridha bil qada'i wal qadari dan ridha terhadap ketentuan-ketentuan Gusti Allah, wa mahabbatillahi dan cinta atau mahabbah kepada Allah, wa taubati dan taubat, wa tatahuri minar radha'ili dan mensucikan diri dari segala yang kotor dalam artian penyakit hati, katom'i seperti toma atau mengharapkan pemberian orang lain, wa nahwihi dan yang lainnya, fahiya afdalu minal ibadatil badaniyatil zahirati, maka ibadah badaniyah bangsa hati itu lebih utama daripada ibadah badaniyah yang bangsa zahir, hatta minas shalah, termasuk sholat. Jadi ibadah batin, ibadah hati itu lebih utama daripada ibadah zahir, termasuk sholat. Dalam artian ibadah zahir harus disertai ibadah batin, sebab diantaranya iman yang paling utama di dalam ibadah zahir. Walaupun kita ibadah di dalam ibadah batin, walaupun kita ibadah zahirnya umpamanya sholatnya betul, terus ibadah zahir, ibadah sholatnya tak pernah ditinggalkan, tapi imannya tidak benar, maka itu ibadah zahirnya tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun kita ibadahnya getol, rajin, betul sesuai dengan aturan hukum, tapi kalau dalam hatinya disertai dengan ujub, disertai dengan tidak ikhlas menjalankannya, maka ibadahnya tidak bakal diterima oleh Allah. Sehingga ibadah zahir harus disertai dengan ibadah batin, sehingga ibadah batin lebih utama daripada ibadah zahir. Dalam artian bukan harus meninggalkan ibadah zahir, akan tetapi ibadah zahir harus disertai ibadah batin. Ibadah batin jadi pondasi untuk ibadah zahir. Seperti halnya bangunan tanpa pondasi, itu akan rungkat bangunan tersebut. Seperti halnya ibadah zahir kita, baik ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat, apabila tidak disertai dengan ibadah batin,
tidak disertai dengan imannya tidak dibenarkan, melaksanakan ibadahnya tidak ikhlas, umpamanya melaksanakan ibadahnya disertai dengan ujub, dengan sombong, dengan riya, maka ibadah tersebut tidak bakalan diterima oleh Allah. Sehingga ibadah batin lebih utama daripada ibadah zahir. Dalam artian tidak bisa dipisahkan antara ibadah zahir dan ibadah batin. Begitu. Tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya dalam agama ada rukun agama, yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Itu tidak bisa dipisahkan. Akan bisa diterima ibadahnya, akan bisa diterima Islamnya, akan bisa diterima tasawufnya jika tauhidnya betul, jika imannya betul. Sehingga iman jadi pondasi dalam agama. Gitu. Begitu juga iman akan diterima oleh Allah apabila disertai dengan pengamalan. Karena yang dikatakan iman itu ma'rifatun bil qalbi wa amalun bil arkani wa qaulun bil lisani. Jadi yang dikatakan iman itu meyakinkan dalam hati, mengamalkan dengan perbuatan, dan mengucapkan dengan lisan. Itu pengertian iman. Al-iman ma'rifatun bil qalbi wa amalun bil arkani wa qaulun bil lisani. Mengucapkan dengan mulut, dengan lidah, dengan lisan, dan membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi realisasi daripada iman itu adalah di Islam, pengamalan. Tandanya kita beriman kepada Allah itu dia melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, naik haji, dan apabila mampu mengeluarkan zakat. Itu